Terdakwa Mario Dandi divonis hukuman 12 tahun penjara dalam perkara kasus penganiayaan berencana terhadap Kristalino David Ozora. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara kepada Shane Lucas dalam kasus yang sama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa Mario Dandi dalam perkara kasus penganiayaan berencana terhadap Kristalino David Ozora Kamis siang. Majelis Hakim juga membebani Mario Dandi membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah lebih. Menurut Ketua Hakim Alimin Ribut Sujono, terdakwa dapat menjual satu mobil Rubicon berikut dengan kunci dan STNK miliknya untuk mengurangi sebagian restitusi. Dalam amar putusannya, Ketua Hakim menilai hal yang memberatkan Mario diantaranya perbuatan sadis hingga menikmati perbuatannya dengan melakukan selebrasi. Hakim menilai Mario terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korbannya David Ozora sempat mengalami koma. Menanggapi putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui kuasa hukumnya pikir-pikir untuk mengajukan banding dan menghormati keputusan hakim. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Mario Dandi selama 12 tahun penjara dan restitusi sebesar 120 miliar dan menggantikan hukuman 7 tahun penjara jika terdakwa tidak mampu membayar. Karena memang ada hal-hal yang masih saya sampaikan tadi, kami tidak sependapat. Ya. Dalam 7 hari ini kami akan berkonsultasi terus dengan Mario terutama dan keluarganya, apakah akan menyikapinya dengan banding perbedaan-perbedaan pendapat. Berarti masih pikir-pikir ya? Masih pikir-pikir. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara kepada Shane Lucas dalam kasus penganiayaan Kristalino David Ozora. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Shane yang merupakan kawan terdakwa Mario Dandi Satrio terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat terhadap David. Vonis hakim terhadap terdakwa Shane Lucas sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, hakim membebaskan Shane dari kewajiban membayar biaya restitusi sebesar 120 miliar rupiah karena Shane bukan pelaku utama. Menanggapi vonis hakim, kuasa hukum Shane Lucas dan keluarganya kecewa dan akan mengajukan banding. Kami sangat kecewa, hakim tidak mempertimbangkan bukti yang sebenarnya di persidangan. Oleh karena itu kami punya hak yang kami menyatakan banding. Dalam perkara ini, selain Shane Lucas, anak AG pun telah divonis 3,5 tahun penjara dan telah dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Muhalko Pandi, JAK TV.